Oke, kita akan masuk ke materi yang sulit banget. Yang nggak sulit banget sih. Materi yang menurut aku cukup sulit. Ini adalah materi fungsi, tapi lanjutan dari fungsi. Fungsi bersarang. Nah, fungsi bersarang ini apa? Oke, kalian perhatikan dulu. Jadi, hari ini kita akan ngapain? Manajemen pusat edukasi sukses. Oke. Kita harus puas dengan klien kita, itu puas dengan kerjaan kita. Nah, sekarang kita harus membantu mereka untuk mengoptimalkan rutinitas kerja pusat. Jadi ada tugas yang lebih rumit lagi. Nah, oke. Awalnya gini teman-teman. Kita harus memasukkan nilai. Ini kan perulangan ya. Masih ingat perulangan nggak? Ini nanti pakai apa? Perulangan yang nggak ada batas nih kayak gini. Kalau belum dimasukkan 0, dia belum berhenti. Dia pakai apa? For I in range ya? Bukan, itu ada batasnya. Kalau perulangan yang nggak ada batasnya, apa? Biasanya yang jawab Averroes nih. Cuma dia nggak masuk. Perulangan nih dia muter terus, nggak ada habisnya nih. Sampai kamu masukkan angka 0. Itu pakai apa? Apa ada yang tahu nggak? Coba aku buka chat ya. Ini deh, Yasid, jawab Yasid. Perulangan yang tanpa batas dan ketika kita masukkan angka 0 dia baru stop. Itu kita pakai apa rumusnya? Apa ya kak? Saya lupa. Elisa tahu nggak? Aku yakin Elisa tahu lah. Apa itu Elisa? Yang fungsi while. Ya bener, while. Nah, kita pakai while. Jadi teman-teman, kita pakai while. Pertamanya nulisnya program gini ya. Ini aku copy paste aja ya, teman-teman ya. Ini kita akan baca bareng-bareng dari atas ke bawah. Jadi gini. Kita harus menulis program. Ini suruh ngapain programnya? Menulis program menanyakan pengguna untuk memasukkan nilai mereka. Oke, jadi kalau belum dimasukkan angka 0, itu programnya tanya terus tuh. Nilainya berapa? Sampai kamu masukkan angka 0, dia baru berhenti. Setelah itu, jika nilainya rata-ratanya di atas 4,7, maka kamu akan dikasih diskon 15%. Kalau di bawah 4,7 nanti kamu nggak dapat diskon atau diskonnya 0 gitu. Jadi kalau diskon itu kamu dapat diskon 15%. Kalau nilai kamu berapa? Rata-rata nilai kamu di atas berapa? Nih, atas berapa? 4,7. Bener ya? Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak soalnya? Bisa nggak? Cek. Oke, gini teman-teman. Oke ya. Nah, habis itu kita bikin aja teman-teman. Nah, kita bikin aja ini. Nah, kita akan pertama suruh dev ya. Kita bikin dev ini untuk memasukkan nilai, ya kan? Nilai itu kita masukkan total sama dengan 0, rata-rata sama dengan 0. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti aku jelasin. Oke. Sekarang kita masukkan while seperti yang dibilangin Elisa tadi. Jika nilainya bukan 0, maka dia akan terus menjumlahkan nilai. Nilai ini akan dijumlahkan. Terus total ini juga akan dijumlahkan. Nanti rata-rata dibagi total. Maksudnya gimana? Jadi
nilai kita akan bertambah. Misalnya kamu masukkan nilai 5, 4, 5 lagi. Nah, itu akan ditambahkan. Misalnya ya 5, 4,8, 5. Katakanlah 4,9. Nah, ini akan ditambah terus ke dalam ini, rata-rata nilai plus gitu. Sampai sini bisa dipahami? Itu akan ditambahin terus di sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Nah, sesudah itu total ini juga akan bertambah, teman-teman. Berapa kali kamu memasukkan ini akan bertambah di counter. Ini kan ada total ya. Berarti ini ada counternya kan. Berarti akan bertambah di sini. Nah, dia akan bertambah. Misalnya 1 kali masukkan, 2 kali memasukkan, 3 kali memasukkan, 4 kali memasukkan. Dia akan bertambah terus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, sesudah dia bertambah, dia akan meminta perulangan lagi. Kan kalau yang dimasukkan bukan 0, dia akan meminta perulangan int input nilai. Jadi suruh masukkan nilai lagi gitu. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Oke. Nah, sesudah itu teman-teman. Nah, sesudah itu terakhir adalah kita bagi rata-rata dibagi total, atau jumlah nilai ini, jumlah nilai yang kita masukkan ini jumlahnya 5 tambah 4,8 tambah 5 tambah 4,9 dibagi berapa kali kita memasukkan nilai ini, dibagi 4. Jadi ini jumlah dibagi 4. Karena ini rata-rata adalah rata-rata dibagi total. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Oke, coba. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa ya. Kak, apa tuh kalau AI-nya itu gimana? Nanti kalau itu. Ini dulu, kamu bisa pahami dulu ini nggak? Ya lah, bisa. Oke. Nah, kita kan udah kan dapat kan tadi kan. Sekarang kalau rata-rata kamu 4,7, kamu dapat diskon nggak nanti? Enggak. Rata-rata kamu 4,7. Di atas 4,7 dapat diskon nggak? Di atas 4,7 dapat diskonnya berapa? 15%. Nah, kita coba ya. 5, 4,8, 5, 4,9, 0 buat berhenti. Nah, kan while nilai 0 berhentinya 0 kan. Kamu dapat diskon 15%. Rata-rata kamu di atas 4,7. Kalau rata-rata kamu di bawah 4,7, dapat diskon nggak? Misalnya nilaimu 4, 3, 2, 1. Nah, ini dapat diskon nggak? Nggak dapat. Nah, gitu teman-teman. Karena sesudah kita membuat perulangan, di sini ada if else. Itu akan menentukan kamu dapat diskon nggak. Oke gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu cuma awal teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan habis itu adalah kita membuat ini menjadi 2 program. Ini kan 1 program teman-teman. Habis dikasih def, terus dikasih if else, ini kan jadi 1 programnya, bener nggak? Ya kan? Ini jadi 1 kan programnya. Kita harus jadiin ini jadi 2 program. Nah, caranya gimana, Kak? Jadi 2 program. Oke, caranya ini teman-teman. Nih, caranya.
Ini kalian aku kasih aja deh di ini. Aku fotoin, kalian buat catatan ya ini ya. Ini wajib nih sekarang kita catat. Oh iya. Nih. Aku kasih di grup aja biar kalian nggak usah repot-repot foto. Ini di sini. Udah. Nah, oke kan? Sekarang kita udah dapat, tinggal kita bikin aja, teman-teman. Gini ya. Kita kasih aja di sini return. Di sini kita kasih return rata-rata. Oke. Habis kita return rata-rata, kita di sini bikin def lagi. Def sama dengan misalnya bebas diskon gitu, katakanlah diskon. Habis itu kurung buka titik 2. Nah, habis itu, nah, rata-rata sama dengan, nah, karena di sini kan sudah kita return nih, di sini kan sudah kita return teman-teman. Oke ya, sudah kita return berarti udah bisa dipakai dong. Rata-rata sama dengan, habis itu kan udah bisa dipakai nih karena udah kita return, berarti udah bisa dipindah ke sini. Tinggal rata-rata nilai kurung buka kurung tutup. Jadi gini, kita coba dulu 5, 0. Oh, kok jadi 15? Kok jadi 5% diskonnya? Rata-rata nilai kurung buka. Udah bener. If rata-rata pasang diskon di sini harusnya diskon. Ini harusnya diskon, sorry. Nah, oke. 5, 0. Oke, gitu. Oke, gini teman-teman. Jadi, dari semula satu program, kita jadi 2 program. Yang atas ini untuk menghitung rata-rata nilai, yang bawah untuk menghitung diskon. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ayo. Mau nanya dulu nih. Ini untuk menghitung diskon nih. Dengan rata-rata sama dengan rata-rata nilai. Jika rata-rata lebih dari 47, ini return ya. Jadi kita udah nggak pakai print tapi return. Ini juga else return 0. Bisa dipahami? Ada yang Tanya deh kak. ya boleh. Nanya apa? Itu maksudnya return 15 itu apa kak? Return ini sebagai penggantinya print. Kalau print dia kan biasanya khusus kalimat ya. Tapi kalau return ini adalah nilai. Itu. Return itu sebagai penggantinya print. Kalau print itu kan untuk mencetak. Tapi kalau return ini sebenarnya bukan mencetak, tapi untuk mengembalikan nilai. Untuk mengembalikan nilai, bukan menampilkan. Gitu. Oh. Jadi itu 15 itu diskonnya atau gimana? Iya Kak? benar, diskonnya 15. Oh. Jadi kalau print dia jadinya nanti kalimat. Supaya ini jadinya angka atau bisa kita hitung lagi di kemudian hari, di sini harusnya pakai return. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham kak. Oke, catatannya udah aku kirim ya. Next. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sekarang aku tanya gantian ke kalian. Ada yang belum bisa membuat def nggak? Def, ini define, membuat function sendiri def. Dev. Atau perlu kita ulang dikit? Boleh kak. Boleh. Oke, kita ulang dikit ya. Cara membuat def itu gimana? Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Cara membuat def kita ulang dikit deh.
Aku ulang di mana? Di sini aja deh. Kita bikin dev. Dev itu untuk memasukkan katakanlah ambil data gitu ya. Ambil data. Kurung buka titik 2. Nah, di dalam dev ini kita kasih print misalnya ini kita kasih aja nama print hello nama, lalu print kelas titik 2 misalnya bahasa Inggris. Sampai sini dulu. Membuat dev bisa dipahami nggak? Jadi devnya itu isinya suruh print nama, lalu kita harus mencetak kelas bahasa Inggris. Sampai sini bisa dipahami? Ya udah, boleh lah. Bentar, kalau apa tuh? Apa lagi ya tadi ya? Pengen nanya sesuatu dah. Apa? Lupa nih. Oke, ya udah. Kita bahas dev dulu ya. Ini. Kita bahas di sini aja deh. Dev itu yang mau ditanyain. Dev. Ini. Ini deh, ini ya. Ini aja yang lebih mudah. Jadi, dev cetak label itu isinya apa? Ini, teman-teman. Print bulu emas, nama, sama sekolah. Jadi, si dev itu isinya tiga data ini. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa Kak. Nah, Dev itu juga data. dia isinya suruh print sama menampilkan nama sama menampilkan sekolah. Oke ya. Sekarang kita bikin dulu banyak sama dengan int input katakanlah banyak murid T2. Sekarang kita akan bikin for. Oke, seperti yang udah aku ajarin kemarin, kita akan bikin for. For i in range dalam kurung banyak. Jadi nanti perulangannya akan sebanyak yang kita masukkan di banyak murid. Kalau kita masukkan 2 kali, nanti akan diulang sebanyak berapa? 2 kali. 2 kali juga. Kalau 3 kali? 3 kali. 3 kali juga, pintar. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Bisa. Asmi, bisa dipahami? Halo, Asmi, bisa dipahami? Sampai sini dulu. Nah, lanjut ya. Setelah kita bikin for, nah, kita panggil aja devnya. Cetak, label, tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau udah selesai, kita baru print katakanlah data sudah dibuat, tanda seru. Oke. Gitu. Sampai sini dulu. Asmi bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, jadi cetak label ini akan diulang sebanyak berapa kali yang kita masukkan. Nah, kita coba dulu ya. Banyak murid 2. Nah, di sini akan diulang 2 kali. Banyak murid 3, di sini akan diulang 3 kali. Kalau 4, ya 4 kali gitu. Ini aku samain aja deh. Ini biar bisa kecentang. Centang 3. Nah, udah. Kalau 3 ya ambil 3, 2 ya ambil 2, 4 ya ambil 4 gitu. Oke ya, semua bisa dipahami ya ini ya. Kita lanjut ke materi lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita masuk ke pokok materi kita?
apa tuh itu jadi ya, yang nomor 4 itu yang pusat otomasi itu ternyata itu yang awalnya itu yang fungsi untuk mencetak lencana ya. Iya benar. Ini ya pusat otomasi nomor 4. Oh, Nih. Iya benar. Ini kayak gini. Dia cuma untuk memprint nama dan kelasnya apa. udah. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke materi. Jadi teman-teman, untuk menganalisa beberapa tugas membutuhkan untuk mendefinisikan fungsi sendiri, memanggil satu fungsi ke dalam fungsi lain untuk solusi optimal. Jadi seperti yang udah aku kasih tahu ya. Jadi kita di sini akan membuat dua program. Ada dua dev, program 1 dan program 2. Kayak contohnya ini tadi teman-teman ya, udah aku bikin. Contohnya yang udah aku bikin ini. Mana tadi hilang, nggak apa-apa. Oke, aku copy lagi ya. Aku kopas aja ya. Soalnya tadi aku udah nulis tapi hilang. Nah, ini sama dengan yang kita bikin. Nah, ini ada berapa program? Di sini ada berapa program? Ada yang bisa nebak? 2 Pak. 2. Satu untuk ngapain, satu untuk ngapain? 1 untuk mencari rata-rata, 1 untuk mencari diskon. Wah, pinter. Nah, itu. Nah, jadi gitu. Itu namanya konstruksi bersarang fungsi. Kita membuat dua dev dan dev ini saling berhubungan. Gitu intinya. Yang lain bisa paham nggak? Bisa Kak. Bisa ya. Ya, Lanjut. bisa. Lanjut. Kita udah masuk. Nah, oke. Jadi kita bisa membuat dev itu berdasarkan kebutuhan ya. Jadi nanti mau membaca data dari keyboard itu gunakan apa? Membaca data atau memasukkan data dari keyboard itu gunain fungsi apa? Input. Itu memasukkan data. Kalau menghitung fungsi matematika. Kalau menganalisa apa? Integer. Bukan, menganalisa itu kayak bisa A, bisa B gitu loh. Itu apa? If If hasil keluar Oh, iya. atau mencetak itu bisa apa namanya? Fungsinya mencetak or Print. print. Jadi Oh, nanti print. di dalam dev itu bisa input, bisa operasi matematika, bisa if atau bisa print. Nanti tergantung. Nggak apa-apa. Oke, kayak ini ya. Jadi mengambil data, nanti kita udah nggak pakai print, biasanya kita pakai return. Nah, return ini apa? Daripada return ini gunanya untuk mengambil kembali data tadi, mereturn sebuah data. Oke, ini udah aku jelasin. Udah aku jelasin. Oke. Jadi beda ya return sama print seperti yang ditanyakan kayaknya ya Sid atau nggak tahu atau Jonathan tadi. Jadi kalau print itu kan untuk mencetak. Tapi kalau return kalau mencetak kan jelas dia mencetak. Print. Kalau return itu beda. Return tuh untuk mengembalikan nilai. Jadi itu nilainya udah ada tuh, udah dihitung. Lalu dikembalikan dan ditampilkan. Itu namanya return. Dan return itu biasanya angka atau variabel. Nggak mungkin dia return tapi teks, jarang banget. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa Kak. Nah, ini aku tanya gitu terus soalnya ini sulit materinya teman-teman. Oke, next. Ini kita akan kasih catatan lagi ya. Ini kita akan membuat program untuk menghitung berat. Oke ya. Untuk menghitung berat kita akan membuat program. BMI sama dengan berat tinggi kali tinggi.
Nah, oke. Jadi, ini aku akan kasih catatannya dulu ke kalian. Biasa kalau ini. Jadi teman-teman gini, kita masukkan rumusnya dulu ya, Dev. Nah, ini kan berat menghitung BMI atau berat massa indeks. Itu kan berat per tinggi kali tinggi. Kalau berat hasilnya kurang dari 18,5, nanti apa hasilnya? Kalau kurang dari 18,5, hasilnya apa? Kurus kan. Kurus. Kalau 18 sampai 25, hasilnya? Berat normal. Kalau lebih dari 25, Gemuk. 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 Nah, sekarang kita harus awal bikin rumusnya dulu. Rumusnya ini udah jelas ya di sini ya. Berat sama BMI sama dengan berat kali tinggi. Nah, kalau ini mah udah jelas, nggak usah dijelasin lagi karena udah ada di soal. Indeks sama dengan berat kali tinggi. Udah jelas ya kalau ini ya. Habis itu return index, harus mereturn atau mengembalikan variabelnya. Supaya apa? Supaya variabelnya indeks bisa dipakai di sini. Nah, sesudah itu kita bikin cek BMI indeks. Nah, jika indeks kurang dari 18,5 maka ya kurus. Kalau indeksnya di antara 18,25 nanti indeksnya normal. Kalau selain itu atau di atas 25 nanti akan gemuk. Jangan lupa kita harus masukkan berat sama masukkan tinggi. Lalu kita cek BMI berat tinggi atau kita masukkan rumusnya. Jadi nanti di sini akan mengambil rumus ini untuk menganalisa itu orang itu kurus, normal atau gemuk. Nah, itu akan mengambil rumus dari sini. Sampai sini bisa dipahami nggak? Oke, bisa ya. Next. Oke, teman-teman. Next kita akan langsung kerjakan aja. Kak, mau nanya deh kak, Ya, boleh. float tuh apa kak? Float. Oh iya, float ini aku belum kasih tahu. Float itu bedanya gini ya. Ini aku kasih soal aja deh. Float itu tipe data. Oh, aku udah pernah kasih tahu itu. Cuma mungkin emang kita belum pernah pakai. Jadi float itu, nah, kalau INT, misalnya ini INT, aku pakai INT ya. Kalau INT kan kalian udah tahu ya, itu pasti angka ya. Ya kan, INT. Bedanya sama float itu apa? Nah, kalau INT itu misalnya berat aku 67,5. Nah, ini kalau INT ini nggak bisa teman-teman. 67,5 aku enter error. Jadi nggak bisa dia pakai koma. Tapi kalau float ini bisa. Misalnya aku masukkan 67,5. Nah, bisa. Tinggi aku misalnya. Berarti kak, Gimana? berarti jadi boleh lagi nggak nanti Boleh? slot daripada integer? Iya. Kalau ini pakai koma. Soalnya waktu itu aku ngeliat di YouTube pas bikin hackathon itu float itu termasuk juga. Berarti gue boleh dong berarti. Iya benar, emang harus pakai float. Karena kalau kamu mau masukkan datanya pakai koma, pakai titik ini, misalnya 67,5, 170,5, nanti silahkan pakai float. Kalau di sini nggak ada koma, silahkan pakai INT gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, dipahami? bisa kalau integer itu kalau nggak bisa pakai koma, tapi kalau float itu bisa. Pintar gitu. Oke, aku akan bahas beberapa soal ya nih. Oke, aku akan bahas beberapa. Iya, benar. Oke, aku akan bahas soal-soal di sini teman-teman. Kalian perhatikan ya, aku cuma bahas 2 soal. Ini soal yang mudah. Ini, aku perhatikan ya teman-teman ya.
Ini aku reload. Oke, perhatikan layar aku dulu. Oke, ini baris 1 dia error. Sebelum ambil hasil ini harus ada apa? Dev kak. Pintar. Good. Oke. 85 error. Harusnya Kurang dari. yes. Oke. Skor aku 90. Ambil hasil missing dalam kurung tutup harusnya ada Skor. yes. Oke. Kalian paham ya? Gitu ya. Oke. Aku seneng itu yang kayak gini. Oh, not support between str or int. Atau program kamu itu nggak bisa baca antara string atau integer. Berarti kalau kayak gini yang dicari inputnya pasti. Mana inputnya? Harusnya pakai apa ini? Integer. Yes. Yes, benar. 90. Bener. Hah? Kok nggak bisa? Aneh banget. Nah, ada-ada aja nih. Oh, ini bukan kurang dari. Ini lebih dari, teman-teman. Karena di atas 85, dia dapat tempat pertama. Ini lebih dari ya. Dari 85 sampai ke atas, dia dapat pertama. Lebih dari ya ini ya. 90. Oke, gitu. Bisa dipahami? Mudah Bisa ini. kak. Next level. Nah, ini gampang nih. Ini jangan ubah apapun yang ada di sini udah bener. Di sini udah bener. Nah, ini aja yang kamu harus ganti. If hasil tempat pertama, jika kamu dapat tempat pertama, dia akan dapat apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Kunjungan ke Dublin. Pintar. Nah, ini nggak pakai print ya, pakai return. Dublin itu apa sih? Tahu Dubai. Habis if kita pakai apa? Return. Bukan. Habis if kalau ada rumus Elif. lagi elif. Hasil sama dengan 2 kali. Nah, ini tempat kedua ya. Titik 2 return lagi kemana? Sertifikat hadiah toko buku. Yes. Terus kalau ada rumus lagi tempat ketiga, gini pakai apa? L. Apa? Rumus lagi, ingat. Bukan lainnya ya. Berarti kita pakai Elif lagi. Kak. yes. Hasil sama dengan 2 kali. Tempat ketiga. Jangan lupa tanda petik. Titik 2 return. Nah, permainan papan. Terus kalau lainnya, partisipan lainnya, berarti kita pakai apa? Else. Yes. Gitu. Oh, ini lebih dari sama dengan yang tadi masih ikut. Lebih dari sama dengannya. Oke. Masukkan nilai 90. Kalau nggak bisa, Mungkin itu pakai float. Kakak ya. Kakak sekarang lagi di level berapa kak? Soalnya aku di layar aku masih level 3 ya. Level 4 tuh. Aku izin keluar masuk lagi ya kak. Oke. Kayaknya error. Atau aku yang ini stop share screen lagi. Oh nggak tahu deh. Wait. Nih. Bentar ya. Kok elif return Gimana langsung ngejalan? permainan papan. Bentar. Toko buku. Kok dia nggak bisa ya? Nggak tahu deh. Harusnya bisa nih.
Wait. Oh bisa. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang kalau udah langsung ngerjain ya. Kita kerjain nomor 1 sampai 4 aja. Kalau bisa sampai 5 silahkan. Oke, kita kerjain. Jangan lupa share screen teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau nanya silahkan. Nomor 1 gimana kak? Oh, nomor 1 jelas tak kasih tahu. Yang enggak tuh cuma satu. Jika nama variabel itu yang sama, di bagian utama program juga akan berubah, itu cuma enggak. Bukan yang terpisah satu sama lain loh. Tapi di bagian utama program juga akan berubah, ini enggak. Lainnya dicentang. Oke, Asmi juga boleh share screen ya. Oke. Nomor 3 kamu kerjain Asmi. Oke ya, nomor 3 itu benar. Pusat penyerangan. Nomor 3 itu kamu klik aja. Oke, aku kasih tahu jawabannya nomor 1 ya. Oke, Rendra, aku kasih tahu jawabannya. Yang enggak tuh cuma iya, cuma itu. Yang kamu centang tuh harusnya enggak dia. Atas sendiri enggak, lainnya kamu centang semua. Atas sendiri enggak. Semua fungsi itu kamu centang. Nah, yang nomor 4 tuh kamu centang, yang atas sendiri jangan dicentang. Udah. Oke, Asmi. Yang enggak itu jawabannya nomor wait, aku masih loading nih ke screen kamu. Oh, aku nggak bisa lihat screen kamu ya. Soalnya drop internetnya. Oh, yang enggak itu cuma baris nomor 2. Baris nomor 3, 4, 5 kamu centang semua. 3, 4, 5 kamu centang. Yang enggak itu cuma nomor 2. Oke. Gitu ya. Oke.
Nanti kalau nomor 4 auto checknya nggak bisa, kasih tahu aku ya. Nggak tahu emang nomor 4 tuh auto checknya agak aneh itu. Oke, ya Asmi. Sebelum ambil skor, ya itu kasih apa dulu? Kasih yang namanya Dev. Spasi, oke. Devnya harus nempel sama angka 1 ya. Jadi sebelum dev itu nggak boleh ada spasi. Itu ada spasinya tuh sebelum dev. Nah, oke, yang baris nomor 2 itu lebih besar dari. Oke, Jadniel aku cek. INT input kurung tutup 2 kali. Yes, bener. Ada lagi 1. Oke, Alisa. Ada lagi. INT input kurung tutup 2 kali. Yes, kamu centang aja. Nggak ada yang salah nih. Centang 85, bisa nggak? Oke. Oke, Rendra, sebelum angka 1 itu kamu kasih apa? Dev. Yes, bener. Oke. Itu udah bener semua. Asmi. Ada lagi yang belum? Atau mau dicoba dulu juga boleh, biar tahu salahnya di mana. Dev. Bukan Vev, Dev. Spasi. Ini udah, Kak. Coba dicentang dulu aja, biar nanti tahu salahnya di mana. Kak, ini ada yang salah. Bentar ya, aku cek dulu ya. Ini siapa? Aku kayak Z. Oh iya, sih. Itu nggak ada yang salah, cuma auto checknya dia nggak mau. Nggak mau kak tadi. Nah itu kalau itu aku kasih nih ya Yasid ya, ini aku kasih aja nih. Itu nggak ada yang salah, cuma auto checknya emang yang error. Enggak. Ini aku kasih jawabannya deh kalau kayak gitu. Ini aku kirim di chat personal ya. Oke kak. Ya sih. Nah ini. Ya. Oke Asmi, gimana? Wait. Baris terakhir itu kurung bukanya kasih apa? Bentar ya, aku masih loading ya, lihat screen kamu. Oh, Nah, itu INT input. ini apa? Iya, oke. Kurung tutupnya juga. Nah itu dihapus dulu. Nggak usah pakai spasi. Kurung tutupnya 2 kali. Sama. Ambil hasil itu kasih skor. Ambil hasil kurung buka skor. Oke. Ini udah. Oke. Udah.
Yang nggak bisa auto checknya nomor 4 kasih tahu aku ya. Yang udah dicetak Aku nggak bisa. aku nggak bisa auto check nomor Ya, oke, 4. ini aku kasih tahu. Itu error berarti emang. Ada aja kalau itu. Ini chatnya ya. Aku kasih kirim chat ya ke kamu ya. Udah. Oh iya, kayaknya kita hari ini nggak jadi bisa main AI, guys. Soal kita pasang-pasang itu bisa. By the way, bahan laminat ini masih ada kan di kantor ya? Bahan laminat masih banyak ya? Ya udah. Nanti ini kita kirim print terus kita tempel. Gitu. Oh, Jonathan bisa ya? Nggak error ya auto checknya ya? Oke, bener kayak gitu, Asmi. Yes. Oke, Rendra. Oh, wait. Itu di reset dulu deh. Banyak yang error tuh. Kamu reset dulu ya, Rendra ya. Ini aku pandu deh dari sini. Elisa, auto check kamu error nggak? Sudah pasang sign untuk area dilarang merokok itu banyak di area pabrik. Oke, sini Rendra. Aku pandu ya dari sini. Soal kamu mana? Wait. Aku mute dulu deh. Oke. Rendra, soal kamu mana? Oke. Buka di kerjaan kamu. Soal aku ya. Oke, aku pandu dari sini ya. Ini Itu Kak. mana? Nah, itu kamu reset dulu deh. Soalnya banyak yang ngacak. Kamu reset dulu. Nah, sekarang dari depan. Udah di situ. Sebelum ambil hasil itu, kamu bikin yang namanya apa? Dev dulu. Iya, Dev. Tadi tuh aku udah cobain. Udah. Begini kan ya. Oke, nggak apa-apa. Lagi. Dev. Spasi. Baris nomor 2 harusnya apa? If score harusnya habis score apa? Oh, itu kurung buka nih harusnya. Iya. Begini nih. Terus habis itu Kak ini bikin Elif ya? Iya, bener Asmi. Habis itu, nah itu inputnya INT input ya. Baris nomor 10 itu INT input. Apa yang? Enggak, ini buat Rendra kok. Asmi ya bener bikin Elif. Oke, lanjutkan aja. Nanti habis Elif kamu bikin return ya. Oke, habis baris nomor 10 INT input Rendra. Kurung tutupnya 2 kali. Nah, terus ambil hasil itu kurung bukanya kasih skor. Ambil hasil skor. Oke. Nah, spasinya. Oke, gitu Rendra. Centang aja langsung. Yes, bener. Elif hasil sama dengan 2 kali. Bikin yang kedua ya. Oke, habis ini balik ke kelas ya. Oh, yang udah selesai nomor 5 nggak usah kalian kerjain. Kalian langsung lanjut di soal sesudahnya aja, teman-teman. mau nanya Kak, ini kok tiba-tiba ini ada 14-0 dah. Kan nggak ada. Oh, kurung tutupnya 2 kali. Oh, ya. Kehapus tadi, nggak sengaja tadi. Oke. Oke. 5 nggak usah dikerjain, kembali aja. Kalian langsung kerjakan nomor selanjutnya. Soalnya nggak pakai presentasi. Presentasinya udah tadi tak jadiin 1. Jadi nomor 5 langsung kerjakan aja.
Enggak, nomor 5 nggak usah dikerjakan malahan. Atau nomor 5 kalian kerjakan juga boleh deh. Yang aku foto tadi. Nah, itu. Bebas ya. Tapi, mereka masalah. Oke, itu ini dulu ya, Sid. Itu tuh salam hai password. Nomor 4 ada yang nggak lolos atau cek lagi nggak? Salam hai password. Itu juga Elisa. Salam dulu, hai baru password. Maksudnya gimana? Hah? Salam dulu. Nomor 1 salam. Habis itu hai Salam. baru password. Password itu bawa sendiri. Oh, ini kak. Oke. Kok salah? Masih salah. Nah, itu jangan diganti ya, yang itu udah ada itu jangan diganti, kamu tambahin aja itu. Itu bikin kayak yang aku jelasin tadi ya, Rendra ya. Habis itu bikin return di bawahnya, if itu bikin return dulu. Nah, kalau tempat pertama returnnya apa? Buka soal. Oke, permainan papan. Oke, bener. Terakhir ini ya, Asmi ya, else. Titik 2. Enter. Return. Oke gitu Asmi. Copy aja, copy paste aja. Nomor 5 lihat catatannya, aku kasih ya nanti ya. Oh, itu diskonnya 10% aja. Enter. Diskonnya 10 aja.
Ini kenapa nggak bisa ya? Perasaan petunjuknya itu ini masukkan nilai 86. Hasil Anda tempat pertama kunjungan ke Dublin gitu. Bentar. Ini Bentar, nomor kayaknya ada yang salah. nomor Oh, 5 nih deh. Ini aku kasih nih nomor 5 nih. Oh kok ke private chat. Oh iya bener sih. Itu beda ya, nomor 5 sama tempat kita beda, yang sama catatannya aku kasih tadi beda. Oke. Nah, itu bener, tapi itu bikin lagi. Oke, Rendra ini aku kasih ya nomor 4 ya. oke. Oke, nanti nomor 5 aku jelasin. Habis ini lihat layar aku, kayaknya kita jadi deh nyoba AI. Yuk kita jadi aja nyoba AI nanti 15 menit terakhir kita akan nyoba AI. Ini Rendra, udah aku kasih nomor 4 tuh. Enggak, aku kirim di online class. Ada nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Iya, ini nih di grup chat kan. Ini. Duh. Coba kamu reload dulu deh. Reload online classnya. Atau aku kirim di ini deh. Oh ini. Aku kirim di WA-mu nggak apa-apa nih. Oh, ya udah. Bentar, WA-mu tuh sama kayak WA-nya papa ya? Beda? Beda iya. Aku Beda, nggak punya nomor kamu, Rendra. Nomor kamu ada di grup Yang nggak? waktu. Ada di Ada. grup. Nomornya belakangnya berapa? Oh, 0878 Oh, ini 2974. 2995 nih. Dan ini. Yuk rata-rata. Oh, Asmi udah. Yuk kita balik ke kelas dulu yuk rata-rata yuk biar aku jelasin nomor 5 yuk. Elisa kamu udah sampai mana? Oke, itu bener ya Elisa ya. Oke, nomor 5 aku jelasin dulu. Ada yang udah nomor 5 belum? Kamu Elisa nomor 5 udah belum? Oke Rendra, buruan ya, aku akan kasih itu. Nah itu kamu hapus dulu semua. Di depan. Oke, sampai ke atas. Oke. Kamu pindah. Oke, yuk semuanya lihat layar aku. Lihat layar aku ya. Cek ini teman-teman. Iya, Kak. Oke, nomor 5. Jadi, nomor 5 itu sama kayak ini. Kayak yang aku kasih tapi if-nya ini bedanya ada, teman-teman. If else di sini. Karena gini, kalau rata-rata kamu 4 sampai 5 itu diskonnya 10%. Ya kan? Kalau rata-rata kamu 4 sampai 5 gini. If banyak, N banyak, 4 sampai 5 diskonnya 5%. Diskonnya 10%. Kalau rata-ratanya 4 sampai 5 diskonnya 10%. Kalau rata-ratanya lebih dari 5 diskonnya berapa? Berapa nih? 15% kan? Berarti ini elif ya. Kalau banyaknya ini lebih dari 5 diskonnya 5%, 15%. Else kalau di luar itu semua kurang dari 4 dia nggak dapat diskon, 0. Udah, cuma itu aja bedanya. Paham nggak? Oke teman-teman, paham nggak? Yang ini. Lumayan sih, Kak. Oke ya, yang ini coba ya, kalau ini ya. Oke, jadi itu bedanya.
nanti sama kayak catatan, cuma bedanya di situ. Terus yang oke, kita jadi nyoba AI itu nanti kan kalian kerjakan di rumah aja yang nomor 5. Sekarang kalian kerjakan yang ini. Ini urutannya salam, hai, password ya. Ini salam, hai, password. Langsung klik nomor 2 aja. Nah, kita bikin kalkulator tinggi berat. Nah, ini jangan ubah apapun, teman-teman. Ini jangan ubah apapun yang ada di sini. Kita tulis aja di sini. Jika kalkulator dev cetak berat tinggi, indeks sama dengan kalkulator BMI. Nah, ini dapat dari mana? Indeks sama dengan kalkulator BMI kali tinggi nih. Ini dapat dari sini. Oke, habis itu jika kurang dari 18.5, maka print pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Nah, jika indeksnya 18.5 dan 25, maka akan berat Anda normal. Kalau else-nya print di sini atau lebih dari 25, maka Anda gemuk, langsung harus ke ruangan 410 untuk konsultasi. Udah, yang ini jangan dihapus. Bisa dipahami nggak? Yang ini. Jadi udah seperti yang aku terangin tadi, cuma ini disesuaikan aja dengan yang ada di sini. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Cek, suaraku kedengeran jelas nggak sih? Beneran. Oke ya, dengeran ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, silahkan kerjakan yang tadi ya teman-teman ya. Aku kasih waktu mungkin 5-10 menit, habis itu kita nyoba AI. Halo Rendra, cek. Udah kedengeran suaraku dengan jelas belum? Yang kalkulator BMI, kita balik dulu, kita kerjakan yang pusat penyerangan 2, yang nomor 2, nomor 1 dan 2 kita kerjakan. Oke, Asmi langsung kerjakan aja. Pusat penyerangan itu kamu buat PR aja di rumah. Langsung kembali aja, kembali itu aja, jangan. Oke. Kerjain di pusat penyerangan 2. Halo Rendra, boleh share screen? Jonathan juga share screen lagi. Jatniel. Halo Jatniel. Ya, nomor 2 Asmi. Nomor 4, sorry maksudnya. Pusat penyerangan 2 nomor 4. Nah, itu urutannya gini ya. Urutannya itu salam, hai sama password. Salam, hai sama password.
salam, hai, passwordnya bawa sendiri. Asmi passwordnya pindah bawa sendiri ya. Jadi salam, hai, bawa sendiri password. Halo, Rendra, misal nggak pakai mic nggak apa-apa ya. Yang penting kamu share screen aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kamu bisa ini aja, tanyain di chat atau di WA. Oke teman-teman, kayaknya kita nggak jadi bisa nyobain AI ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Jonathan tadi mana ya?
Itu jangan dihapus ya, Asmi ya. Di reload aja. Yang itu jangan dihapus ya. Tapi yang lain ini bisa dengar suaraku dengan jelas. Soalnya ada beberapa orang nggak bisa dengar suaraku nih. Alsnya itu Jelas kok, Kak. sejajar. Alsnya itu sejajar ya. Itu sejajar ya Jadniel ya Alsnya ya. Alsnya sejajarin tuh. Pre-nya juga. Dah. Oh, devnya jangan ada spasinya. Devnya itu ada spasinya tuh. Enggak, bukan devnya di situ. Spasi di sebelumnya dev. Dah. Bisa nggak Yasid? Cek. Halo Rendra, udah bisa belum? Aku nggak bisa. Nggak bisa? Bentar. Oke, kalau nggak bisa aku kasih ini ya. Ini pada error ya videonya ya. Hari ini ngedrop ya servernya kayaknya. Lainnya pada error semua nih. Nih. Aku kirim nih.